Jangan dikit deh. Nah, jangan dikit nanti. Berarti salah. Cakep. Mai sini aja, Mai. Mau nggak mau? Risa, ayam dulu. Aman kok bilang. Ayam. Siap Kak. Di sini udah mau ngambil, udah bentar-bentar dulu. Ada yang lewat, Bang. Oh iya. Oh, sama Iya, ayam. iya. Enggak. Coba. Iya, Kak. Iya, Kak, gue jorongin ya. Oke, gue thumbnail. Wow. Ri. Ayam. Iya, banyak. Gue thumbnail ini. Kelihatan lagi. Risa. Bawa sama ya. Sebelah sini dong, Kak. Oke, udah. Ya. Sip. Ya, enggak apa-apa. Di bawah sana enggak. Belum lagi tadi. Udah belum? Belum. Dah, ya. Oke. Mama. Hari ini ada apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya kepada teman-teman media semua. Mami cuma mau menyampaikan hari ini bahwa selama ini pengacaranya Pena selalu merendahkan kepada Ferry, bahwa Ferry itu tidak pernah memberi nafkah. Selama ini Ferry selalu ngasih sama Pena, bahwa terhadap kemarin katanya mau dikembaliin barang-barangnya Ferry itu kan maksudnya hadiah itu ya, hadiah dari Ferry seperti minyak wangi, ikat pinggang Hermes, cincin, termasuk bunga juga, parfum udah ya dikasih ke Pena. Jadi selama ini pengacaranya Pena itu selalu merendahkan kepada Ferry. Ya, Mami juga nggak terima ya, selalu dihina terus. Sementara ini harusnya pengacaranya kan belum tahu awal-awalnya bagaimana. Jadi kalau memang pengacaranya bilang begitu, berarti Penanya yang bohong ya. Penanya yang bohong, tidak pernah memberi apa-apa. Selama ini selalu Ferry dibilangnya tidak pernah mengasih apa-apa. Selama 3 bulan katanya Ferry tidak pernah memberi nafkah. Padahal Ferry tetap memberikan kepada Pena. Dibilang katanya Ferry minta pulsa, minta ini. Sementara kan penghasilan Ferry semuanya dikasih ke Pena. Dibilang bensin apa, Ferry kan tidak ada mobil. Isi bensin itu buat nganter anaknya, buat nganter Fania, antar jemput. Belum lagi nganter kalau misalnya Pena mau syuting, mau apa, kan harus diisi bensin. Segala isi pulsa, minta. Yang pengacaranya bilang katanya, Mama, minta pulsa, Mama, minta uang, Grab. Itu kan sedih ya Mami dengarnya kayak begitu. Harusnya sebagai pengacaranya Pena lebih bijaksana, bukannya menghujat itu, menghina terhadap Ferry. Selama ini belum tentu kebenarannya, belum terbukti.
karena belum ada dari sidang. Jadi belum terbukti kalau Ferry itu bersalah. Harusnya dia mendamaikan sebagai pengacara yang hebat. Tapi ini malah menjerumuskan kepada Ferry, menghina kepada Ferry. Istilahnya membela yang salah. Pena itu kan salah juga, belum tentu. Yang di KDRT itu Ferry, bukannya Pena. Itu Ferry sering ya, kalau misalnya di rumah itu sempat ditendang dia sama Pena. Tapi Ferry nggak pernah ngadu, nggak pernah melawan. Karena dia pikir, dia kan istrinya. Nah sementara kan Pena kemarin bilang, jadi Ferry itu masih suaminya. Dia mengakui kalau Ferry itu masih suaminya. Tapi habis juga sama keluarganya itu tidak boleh bertemu dengan Ferry. Sementara katanya maminya kenapa nggak datang. Nah terus dari awal saya udah WA, nggak dibales. Baik ke Vena, baik ke ibunya. Saya kan mau komunikasi gitu. Ada apa ini? Maunya mami datang. Maunya katanya maminya yang datang. Bagaimana? Dari baru kemarin mereka bilang katanya maminya yang harus datang. Sementara dari awal mami udah kasih WA tapi nggak direspon sama mereka. Bilang katanya, aduh sedih banget lah kalau udah begini ya. Dari awal Ferry udah minta itu barang-barangnya Ferry mau diambil, tapi Vena udah bilang ke Ferry, kamu nggak usah datang ke rumah saya, nggak boleh nginjak lagi ke rumah saya. Kenapa nggak dari awal dia ngasih? Dia kemarin bilang begitu karena mau ngembaliin barang, karena udah ada statement dari Bang Sunan. Baru dia bilang, karena mungkin ketakutan ya. Harusnya dari awal, begitu dia Ferry minta barangnya dikembaliin, harusnya balikin aja. Barang-barang butuh. Itu kan katanya pengacaranya dibilang itu barang-barang bekas. Dia seneng barangkali ya, Ibu Vena mengumpulin barang-barang bekas. Sementara buat apa sih barang-barang bekas itu? Harusnya cepet-cepet dikembaliin, begitu Ferry minta. Jadi sementara Ferry-nya tidak boleh menginjak ke rumahnya Vena. Saya udah datang ke rumahnya Vena. Saya mau silaturahmi, mau menanyakan juga ada apa ini awalnya kenapa. Tapi kan tidak dibukakan pintu. Nah kemarin sempat di pengadilan ketemu. Dia memang kalau nggak disuruh sama pengacaranya mungkin nggak nyamperin ke saya. Jadi salamnya juga kayaknya terpaksa gitu. Salam sama saya. Kayaknya seperti apa ya, kayak jijik gitu ya. Padahal katanya kemarin bilang, saya tidak ada masalah dengan maminya Ferry, dengan adik-adiknya. Harusnya kalau memang tidak ada masalah, bagaimana sih seperti biasa ngelihat maminya Ferry gitu kan. Ini enggak, salamannya asal-asalan aja salamannya. Emang biasanya kalau ketemu mami gimana? Ya biasa kan, cium tangan, peluk. Ini juga salaman begitu aja. Mami kemarin kan katanya sempat Vena bilang ingin mengembalikan barangnya, sempat chat ke Kamaya. Katanya kurang direspon dengan baik. Gimana tanggapan? Nggak ada chat ke Maya, nggak ada. Kalau Maya nggak ada. Ke Maya nggak ada. Aturan ya kalau memang dia mau mengembalikan ke mami dong, misalnya gitu. Tapi karena ini sekarang udah begini, mami juga nggak mau terima barang-barang Ferry, nggak mau terima, biar aja nanti Vena ngembaliinnya ke Ferry langsung, karena dia yang punya barang ya, biar langsung yang nerimanya Ferry sendiri. Jadi nggak usah ke keluarganya, nggak usah ke adik-adiknya. Nggak, sebenarnya sih kalau masih suami istri nggak perlu pakai surat kuasa. Itu kan masih suami istri, karena kan Vena bilang juga masih suami. Sampai menggebu-gebu kan kemarin. Cuman mami juga nggak bisa ngomong apa-apa karena mami masih di dalam mobil. Kalau tahu Vena bilang statement kayak begitu, mungkin mami rasanya pengen lari gitu. Mah gimana ya, nggak ada daya gitu. Mami dengan uang jajan yang diberikan oleh Vena dan Ferry gimana nih?
uang jajan itu karena kan Ferry juga ada penghasilan, jadi bukannya minta-minta gitu. Jadi dia dapat endosan juga, dapat misalnya kan kayak ada suka tampil di TV, itu bukannya kerjaan. Itu semua ke Pena. Iya, itu semua hasilnya uangnya ke Pena. Ferry tidak pernah pegang uang. Sepeser pun dia nggak pernah. Katanya kan uang rokok minta, ya jelas dong uang rokok minta, karena kan uangnya di Pena semua. Uang pulsa, uang bensin, karena Ferry tiap hari nganter Mania sekolah. Pulang jam 2, Ferry juga yang jemput. Kan sama aja itu dengan kerja Ferry, bukannya dia nganggur. Malah sempet ya, Ferry itu dikurung di kamar. Itu Pena sendiri yang bilang ke Mami. Bilang juga ke adik-adiknya pas lagi di meja makan, bilang, aku kurung katanya si Ferry, aku kunci dari luar. Jangan sampai nggak ngaku tuh itu. Nanti dosa kalau dia nggak ngaku. Itu bilang benar-benar ke Mami ya. Jadi bukan Mami ngada-ngada, bukan Mami nggak mau bohong. Dosa nanti kalau bohong. Itu Pena sendiri yang bilang. Dikurung nggak tahu ya kenapa, mungkin takut lari katanya Ferry-nya. Sebenarnya kalau ada masalah apapun Ferry tuh nggak pernah bilang. Misalnya ditendang apa gimana, belum lagi suruh ke pasar, suruh belanja. Kan nggak pantas dong seorang suami disuruh begitu. Harusnya dia dong, ntar kalau misalnya datang ya ke rumah, ke pembantu aja di rumah, kayak pembantunya dia aja, tolong dong ya Pania mandiin ya, ntar kasih makan. Kita sih ikhlas lillahi ta'ala ngurusin itu Pania. Ternyata sekarang akhirnya begini kan, berbalik gitu. Jadi yang dibilang KDRT Pena ya, Ferry itu sering di ini sama Pena. Dia nggak pernah ngadu, walaupun nggak pernah ke kita, nggak pernah ngadu. Nggak tahu ya kalau itu, Mami nggak tahu. Itu urusannya yang di Surabaya. Mami tadi kan pada saat Mami bilang katanya Pena sempat mengurung Ferry itu, Mbak Pena bilang ke Mami dalam konteks bercanda kah atau Enggak, serius kita lagi curhat itu, lagi makan. Cuman Mami astagfirullah ya, sampai dikurung. Cuman kalau Ferry sih senyum aja, aku kurung tuh katanya gitu. Jadi kalau misalnya minta soal minta rokok, tapi kan rokok dibatasin, nggak boleh terus-terusan merokok. Kadang ngumpet-ngumpet pengen merokok, nggak dikasih uang rokok. Harusnya enggak, pengacara juga ya, jangan ini kan misalnya soal KDRT, harusnya jangan sampai melebar kemana-mana. Itu kan udah senior ya. Saya juga bingung tuh melihat begitu. Ya saya sebagai seorang awam nggak ngerti apa-apa, tapi melihat keadaannya kayak begini sampai kemana-mana dibilang, sampai aduh nggak bagus lah kalau buat soal rumah tangga ya, segala nggak kejelekan apa gitu dibilangin, nggak bagus itu. Berarti menurut Mami Pena dalam kategori istri yang kejam gitu ya? Kenapa? nanti Pena termasuk kategori istri yang kejam ya Mami? Ya mungkin, tapi Mami nggak tahu ya. Soalnya saksinya adiknya Ferry pernah ke rumah seharian, jadi ngelihat keadaan Ferry ini terbukti ya. Baru duduk nih capek ya, katanya kan kalau Ferry yang ngepel pasti bersih. Jadi kadang dilihat lagi cuci piring, terus kalau misalnya dari kamar mandi Ferry ada tetes gitu. Namanya orang habis misalnya dari kamar mandi kan pasti dong buang air kecil, kan pasti dong ada air pas ini. Itu di ini katanya ada air. Ya udah deh katanya, aku tidak akan di dalam sini, aku di luar. Mandinya aku di luar. Nah, masa seorang suami sampai digituin. Kadang lihat aja kalau misalnya lagi jalan bawain tasnya Pena, bawa tas-tasnya si Fania. Kan nggak bagus ya seorang suami seperti itu.
Mami aja malu deh liatnya gitu. Itu aja sih kalau dari Mami ya. Mami juga nggak mau, maksudnya Mami nggak mau ngehibahin dia, tapi ini kenyataan karena orang seluruh Indonesia udah tahu bahwa Ferry itu benar-benar dijatuhkan. Belum tentu benar loh KDRT, belum tentu benar. Kemarin aja kan begitu datang di pengadilan katanya rusuknya sakit, tapi jalannya hebat. Kan kalau tulang rusuk sakit itu lama dan nggak bisa duduk pun sakit. Ya seperti Mami ini kan pasti sakit. Apalagi ini katanya sakit harus apa fisioterapi apalah gitu. Mami, kemarin kan katanya dari pengacaranya Pena sempat bilang katanya cincin kawin dari Pena dan Ferry sempat belum lunas. Bukan cincin kawin, itu makanya salah, makanya harus tanya dulu. Kalau memang itu cincin kawin berarti Pena bilangnya ke si pengacaranya bohong. Cincin kawin itu beli itu. Jadi sempat kemarin juga waktu ulang tahun kan dikasih sabuk, dikasih minyak wangi, sama cincin, bunga, kue, diada-adain sama Ferry. Kurang gimana istilahnya itu ya, sebagai buat menyenangkan istri. Istilahnya katanya buat Mami nggak usah. Yang penting istri senangkan. Apapun dapat sepeser kasihin ke istri, kan perjanjiannya begitu. Semua penghasilan dikasihin ke Pena. Nggak ada, makanya begitu dilihat dompetnya, dompet si Pena kosong. Nggak ada tuh 5.000, nggak ada. Sampai kadang buat parkir nih ya, buat parkir minyak ada 5.000 nggak? Buat bayar parkir, astagfirullahaladzim gitu ya. Sampai buat parkir pun tidak pegang uang. Jadi sementara Pena suka bilang, aku memang nggak pernah pegang uang cash. Masa sebagai orang artis hebat itu tidak di dompet itu kosong. Kadang-kadang kita ini, istilahnya saya juga bukan orang kerja orangnya, tapi kan uang di dompet itu istilahnya ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.